Jibrilu menjadi fa'il. Siapa? Jadi fa'il itu setelah fi'il dibayangi pertanyaan siapa atau apa. Li'annaha karena sesungguhnya sholat duhur maksudnya. Awalul sholatin itu kali pertamanya sholat allama yang memberikan bimbingan pada sholat duhur. Siapa yang memberikan bimbingan itu? Siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Memberi bimbingan pada siapa? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisinya Jibrilu di sini adalah sebagai fa'il. Kemudian fa'il hukumnya rofa. Dasarnya al-fa'ilul ladzi ka marfu'i ata zaidun muniran wajuhu ni'mal fata. Fa'il isim rofa disandari fi'il atau kata yang ditakwili fi'il. Itulah sebabnya Jibrilu dibaca rofa karena menjadi fa'il atau pelaku. Jibrilu dibaca rofa. Lalu harus kita ketahui tanda rofaknya itu atau tanda rofa itu tidak hanya dhammah. Ada yang rofa dengan alif yaitu isim tasniyah. Bil alif irfa'il musanna wa qila idza bi mutmarim mudhafan wusila. Ada yang rofa menggunakan wawu yaitu jamak mudzakkar salim. Warfa biwawin wa biyajur wa sibi salima jami amirin wa mudnibi. Ada rofa yang menggunakan dhamma jamak mu'annas salim. Wa ma bitawa alifin qajumi ayuk sarufil jarri wa fin nasbi ma'a. Itu. Nah, lalu Jibrilu ini tanda rofaknya menggunakan apa? Tanda rofaknya dengan dhammah. Lu. Oleh karenanya tidak dibaca Jibrilah atau Jibrili. Karena Jibrilu menjadi fa'il, fa'il hukumnya rofa, tanda rofaknya Jibrilu menggunakan dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Karena isim ghairu munsharif. Dasarnya wajurra bil fathati ma la yansharif malam yudhafa yaku ba'da al-radif. Isim ghairu munsharif rafa'nya dhammah. Tandanya jar dan nasab memakai fathah. Selama tidak dimudhaf dan tanpa al. Bila mudhaf ada al hukumnya asal. Selama tidak dimudhaf dan tanpa al. Bila mudhaf ada al hukumnya asal. Itulah sebabnya Jibrilu menggunakan dhammah karena Jibrilu termasuk isim ghairu munsharif. Di mana isim ghairu munsharif itu rofa menggunakan dhammah, jar dan nasabnya menggunakan fathah. Dengan syarat tidak dimudhafkan atau tidak ada al. Jika mudhaf atau ada al, maka hukumnya kembali asal. Itu rofa dhammah nasab fathah jar kasrah. Berikut dalam lafal Jibrilu, tentunya kalau isim ghairu munsharif itu ada illatnya atau ada maniknya. Apa penyebabnya menjadi ghairu munsharif atau illatnya apa? Begitu juga kenapa Jibrilu ini tanpa al.
Mestinya sebelumnya sudah disampaikan kalau tidak ada al dengan tanwin, kalau ada al tanpa tanwin. Nah, di sini Jibrilu tanpa al juga tidak ada tanwin. Artinya tidak ada mudhof ilaih. Beda kalau mudhof, memang tanpa al, tanpa tanwin karena menjadi mudhof. Tapi ada mudhof ilaih. Nah, Jibrilu al tidak ada, tanwin juga tidak ada, tidak pula terdapat mudhof ilaih. Kenapa? Jibrilu tanpa tanwin karena mani munsharif yang ilatnya ada dua. Satu nama, dua ajam. Berarti ilatnya mani sehingga Jibrilu menjadi mani munsharif ada dua, yaitu nama dan ajam. Dasarnya wal ajamiyul waqi wa ta'rifi ma zaidin ala thalathi sarfuhum tana'. Dua sebab nyegah tanwin bentuk ajam dan nama contoh Yakub maksudnya alam. Itulah penyebabnya atau ilat daripada Jibrilu menjadi isim ghairu munsharif. Tadi disampaikan juga bahwa Jibrilu di sini dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Kenapa? Karena menjadi fa'il. Fa'il ada dua. Ada fa'il dhahir, yaitu fa'il yang berada dan tertulis setelahnya fi'il. Ada yang disebut dengan fa'il dhamir, yaitu fa'il di mana pelakunya berada sebelum fi'il. Jadi fa'il dhahir, fa'il yang tertulis jelas setelahnya fi'il, walaupun tidak langsung setelah fi'il itu fa'il. Seperti di sini, alamah fi'il, ha pelengkap, baru Jibrilu fa'il. Itu disebut fa'il dohir. Fa'il domir, fa'ilnya berada sebelum fi'ilnya. Jibrilu menjadi fa'il dohir karena tertulis jelas setelah fi'il. Mana fi'ilnya? Allama. Dasarnya wa bada fi'lin fa'ilun fa'il dhahar fahuwa wa illa fa dhamirin istatar. Dan fa'il setelah fi'il bila dhahir. Dan jika tidak maka fa'ilnya dhamir. Di fa'il dhahir, fa'il yang berada setelahnya fi'il. Li'annaha karena sejujurnya sholat zuhur awalu sholatin itu kali pertamanya sholat allamaha yang memberikan bimbingan kepada sholat zuhur. Siapa? Jibrilu malaikat Jibril. Siapa yang dibimbing atau memberi bimbingan pada siapa? Lin Nabi pada kanjeng Nabi. Li adalah huruf jar. Dasarnya haka huruf al-jarri wahya min ila hatta khalaha sya'ada fi'an ala mutmundurub balamu kaywawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi'an ala mutmundurub balam dan kaywawu dan ta. Huruf kaf dan ba dan la'ala dan mata. Kalau tadi li adalah huruf jar, maka pembahasan berikutnya, semua huruf termasuk huruf jar, hukumnya mabni atau tetap.
Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabniyi ayu sakana, dan semua huruf hukumnya mabani, sukun jadi tanda aslinya mabani. Itulah ke dasar kemabnian semua huruf. Mabni apa li? Li adalah mabni kasroh. Selamanya dibaca kasroh. Li. An-Nabi, kalau tadi li adalah huruf jar, An-Nabi lafal setelah huruf jar, hukumnya majrur atau jar. Setiap lafal yang berada setelah huruf jar itu hukumnya majrur. Ada yang tanda jarnya dikira-kirakan. Ada yang jarnya menggunakan ya. Ada yang jarnya menggunakan kasroh. Jadi meninjau pada bentuk lafal tentang i'rab itu. Baik rofa, nasab, atau jar. Sangat meninjau atau tergantung pada bentuk lafal itu sendiri. Nah, untuk an-nabiyyi di sini hukumnya jar, tanda jarnya menggunakan kasroh. Ini, tanda jarnya menggunakan kasroh. Dasarnya farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wadzim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubuna wuja'ahu bani namir rafa dhammana sofat hajazm sukun jar kasro dzikirlah Allah dengan tekun rafa dhammana sofat hajazm sukun jar kasroh zikirlah Allah dengan tekun. An-Nabiyyi tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Lin Nabiyyi tanpa tanwin karena ada al. Ada alnya. Tidak dibaca lin nabiyyin. Dasarnya wa yuhdhafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza, isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Lin nabiyyi, li bertemu an nabiyyi. Jadi ada alnya.